Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus lebih semangat dari hari yang kemarin, oke? Tetap jaga kesehatannya ya, makan makanannya sehat dan bergizi ya, hindari dari kerumunan banyak orang, oke? Dan tetap dilaksanakan sholat 5 waktunya ya. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik ya, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Oke. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan pandemi ini cepat berakhir ya, agar kita bisa kembali ke sekolah, di sekolah kita tercinta ya. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah ya, sekarang kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1 ya. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia ya, narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Ya, masih ingat kan apa itu narasumber? Ya, narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan wawancara ya. Nah, lalu sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat ya. Jadi memilih narasumber yang baik sangat diperlukan ya, agar mendapatkan informasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ya. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik ya. Yang ketiga, mengalami atau terlihat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Lanjut, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber ya. Jadi kita dalam mewawancarai seseorang harus bersikap yang baik ya. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Lalu yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun ya. Lalu yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik ya, misalnya memberikan makan atau minum saat wawancara ya. Lalu yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham ya. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan.
Nah, yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Lanjut ke muatan IPS ya, melestarikan sumber daya alam. Nah, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya ya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah ya. Contohnya burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Nah, burung cendrawasih ini menjadi maskot Papua ya, karena memiliki warna bulu yang indah, warna bulu yang mencolok, serta keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Nah, lalu habitat asli burung cendrawasih adalah di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, maka ini menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik ya, spesies hewan alami yang hidup dan mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu ya, yang menjadi ciri khas dari suatu wilayah tersebut. Nah, lalu burung cendrawasih termasuk ke dalam marga paradis yang jika diterjemahkan artinya burung surga ya. Burung cendrawasih burung yang sangat indah dan menawan sehingga dijuluki sebagai burung surga. Nah, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam ya. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Nah, serta bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa, sehingga kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi ya. Sehingga burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka yang harus dilindungi ya. Nah, apabila burung cendrawasih punah ya, tidak dilindungi, maka keberagaman hewan atau satwa di Indonesia akan berkurang. Nah, lalu terganggunya ekosistem alam dan akan mengalami ketidakseimbangan alam serta menurunnya pendapatan Indonesia ya dari bidang pariwisata. Nah, tadi kan burung cendrawasih kan termasuk ciri khas, salah satu ciri khas Indonesia. Nah, jika burung cendrawasih punah, maka pendapatan Indonesia akan menurun di bidang pariwisata ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melestarikan burung cendrawasih? Yaitu dengan cara tidak memperjualbelikannya. Nah, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan. Nah, lalu tidak merusak habitat aslinya ya di hutan. Nah, ya lanjut kupu-kupu. Bisa kalian lihat di halaman 51 ya. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Perlang ya. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Nah, setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Nah, kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman ya, yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman ya. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Berikut ini adalah ragam kupu-kupu yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di Papua. Nah, lalu berikutnya kupu-kupu raja, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Nah, lalu yang ini adalah kupu-kupu trogon ya, ditemukan di Kalimantan. Nah, tidak sedikit penggemar kupu-kupu ya, warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi ya. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya ya. Tadi kupu-kupu membantu
penyerbukan tanaman ya. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman ya. Jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman akan terganggu ya, karena berkurangnya hewan untuk membantu penyerbukan tanaman. Oleh karena itu, kita harus melindungi kupu-kupu ya, agar kelestarian tanaman tetap terjaga, yaitu dengan cara tidak menangkapnya ya, tidak melakukan perburuan secara terus-menerus pada kupu-kupu yang langka. Lanjut ke muatan IPA ya, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, selain tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, hewan juga memiliki manfaat bagi manusia ya. Di antaranya yaitu sebagai bahan makanan, lalu sebagai bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia ya. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia yang pertama yaitu ayam. Nah, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya ya. Telur dan dagingnya dapat dijadikan sebagai bahan makanan ya. Lalu kotoran ayam dapat dijadikan sebagai pupuk ya. Lalu bulu ayam juga dimanfaatkan untuk pembuatan kemoceng. Nah, lalu yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah ya. Daging kerbau dan daging sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lalu tenaga kerbau dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah ya. Lalu yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci ya, dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Lalu yang keempat, selain hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat-obatan, lalu tenaganya dimanfaatkan oleh manusia yaitu untuk membajak sawah, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam ya. Contohnya ular dan tikus. Nah, ular memakan tikus ya, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi ya. Nah, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi ya. Jadi hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam, yaitu contohnya tadi ular memakan tikus ya. Apabila tidak ada ular, jumlah tikus semakin meningkat ya, maka tikus-tikus yang di sawah akan memakan tanaman padi ya, sehingga tanaman padi tidak dapat bisa dipanen ya. Tanaman padi akan mati. Nah, maka diperlukan ular untuk menjaga keseimbangan tikus dengan padi ya, agar jumlah tikusnya berkurang dan tanaman padinya dapat dipanen oleh petani padi. Lalu akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga ya, contohnya tadi ular sawah dan tikus. Nah, jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Nah, maka jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus ya. Nah, lalu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Yaitu caranya yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini akan mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Lalu yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka ya. Nah, lalu sekarang tugasnya adalah kerjakan halaman 48 sampai 50 dan halaman 52 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.